Kota Culiacan ini udah kayak arena perang antara pasukan kartel dan aparat keamanan. The U.S. State Department had been offering a $7 million reward for information leading to Guzman's arrest. Amerika Serikat bahkan ngejulukin El Chapo sebagai... Oke, banyak banget yang request nih. Meksiko yang baru aja ngalamin pertempuran hebat. Udah kayak medan perang di sana. Tapi di sini perangnya tuh bukan perang ngelawan negara lain. Perangnya tuh antara pasukan militer Meksiko ngelawan anggota kartel obat-obatan terbesar di sana. Iya, kali ini gue mau ngebahas tentang penangkapan anak mantan pemimpin kartel narkoba Meksiko, El Chapo, yang berujung kerusuhan besar. Bener-bener suasana di sana tuh kalau kita lihat dari video sama foto-fotonya, itu bener-bener kayak medan perang. Kacau lah pokoknya, kacau. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas operasi penangkapan Ovidio Guzman Lopez, anak ketua kartel El Chapo yang bikin Meksiko chaos. Di Learning by Googling. Iya, mungkin lo di sini udah pada tahu ya, kalau kerusuhan di Meksiko yang lagi ramai dibahas ini tuh bisa terjadi gara-gara militer Meksiko yang berhasil nangkep anak dari sosok pemimpin kartel, El Chapo. Tapi sebelum kita bahas penangkapannya ini, biar lebih kebayang kenapa akhirnya anak dari El Chapo ini bisa ditangkap, bahkan sampai mengakibatkan kerusuhan parah di sana. Sebelum itu kita bahas dulu nih, siapa sih sebenarnya dia ini dan apa aja kejahatan yang udah dia perbuat. Jadi buat yang belum tahu, El Chapo atau yang nama aslinya Joaquin Archibaldo Guzman Loera, dia ini adalah pencetus sekaligus pemimpin kelompok kartel de Sinaloa atau CDS. Atau biasanya dikenal juga dengan nama Kartel Sinaloa, kartel paling berpengaruh di Meksiko. Nah, menurut Britannica, sebelum bikin kartel Sinaloa, Joaquin Guzman memulai karir kriminalnya di sekitar tahun 1980-an sebagai anggota organisasi kriminal legendaris Meksiko, Kartel Guadalajara. Dan dari Kartel Guadalajara inilah Joaquin Guzman atau yang nantinya dikenal sebagai El Chapo, dikenal sebagai si kerdil, mulai belajar gimana sebuah kelompok kartel bergerak. Nah ini kalau kita bahas Kartel Guadalajara doang ini bisa panjang, ini bisa jadi satu video sendiri. Apa perlu kita bahas sendiri kartel ini? Silakan komen. Pues, siempre le digo yo, mi hijo, no, él desde chiquillo aspiró siempre moverse. Viera que siempre. Dan ya udah, Joaquin Guzman aktif di kelompok itu sampai di akhir tahun 1980-an waktu kartel Guadalajara dibubarin. El Chapo yang namanya mulai dikenal sebagai salah satu orang penting di kartel Guadalajara, dia akhirnya mutusin buat bikin kartel baru bernama Kartel de Sinaloa atau CDS tadi. Dan pelan-pelan kartel Sinaloa mendominasi dunia bisnis obat-obatan terlarang di Meksiko. Nah, selama menjalankan kartel Sinaloa ini, El Chapo tuh nggak cuma harus berurusan sama pihak berwajib di Meksiko. Nggak cuma harus berurusan sama pihak berwajib di negaranya. Terus berurusan sama pihak berwajib mana lagi? Sebagai negara yang sering jadi sasaran pemasaran barang haramnya El Chapo, Amerika Serikat juga sering banget ngutus agen lapangannya buat nanganin kartel Sinaloa. Tapi ternyata di sini banyak agen Amerika Serikat yang malah jadi korban waktu bertugas ngusut komplotannya El Chapo. Ngeri juga ini orang. Nah, karena makin banyak obat-obatan terlarang di Amerika yang sumbernya dari kartel Sinaloa, dan karena ngerasa banyak agen yang tewas di tangan pasukan El Chapo, akhirnya di sini Amerika Serikat mutusin buat turun tangan langsung. Terus bisa ditangkap apa enggak? Nah ini, karena emang jaringan kartel dia udah ngakar banget di Meksiko, akhirnya tiap ada operasi penangkapan, El Chapo selalu berhasil lolos. Bahkan nih, waktu militer Meksiko ngelancarin operasi khusus buat nanganin kartel-kartel di sana di tahun 2006, komplotan El Chapo ini mereka sama sekali nggak kesentuh. Terus masih menurut Britannica, di tahun 2012, Amerika Serikat bahkan ngejulukin El Chapo sebagai pengedar paling berpengaruh di dunia. Ini jatuhnya prestasi bukan sih kalau kayak begini nih? Sampai akhirnya di tahun 2016, El Chapo berhasil ditangkap dan setahun kemudian dia diekstradisi ke Amerika Serikat buat diadili di sana.
Tapi walaupun bos besarnya udah ditangkap, bukan berarti kartel Sinaloa ini berhenti beroperasi ya. Jadi setelah El Chapo ditahan, ternyata organisasi kriminal ini nggak langsung bubar. Dan salah satu alasan kenapa mereka nggak bubar adalah karena masih ada satu sosok penting di dalamnya. Siapa tuh? Namanya Ovidio Guzman Lopez, anak dari El Chapo. Dan anaknya inilah orang yang jadi penyebab kerusuhan di Meksiko baru-baru ini. Kalau menurut Reuters, Ovidio Guzman atau biasa dipanggil El Raton, si tikus, dia ini memulai karir kriminalnya di tahun 2008. Waktu dia masih remaja. Dan tempat dia meniti karir kriminalnya ini ya di mana lagi? Udah pasti di organisasi punya bapaknya. Di kartel Sinaloa. Dan sama kayak bapaknya dulu, Ovidio Guzman ini ternyata cukup berprestasi di dunia kriminal. Dan dia nggak butuh waktu lama buat megang posisi penting di kartel Sinaloa. Bahkan Amerika Serikat nyebut kalau Ovidio Guzman merupakan sosok letnan kunci buat organisasi ciptaan bapaknya itu. Kalau menurut The Washington Post, waktu itu setelah penangkapan dan ekstradisi El Chapo, Ovidio Guzman ini langsung megang peran kunci buat ngelanjutin pergerakan kartel Sinaloa. Dia bareng sama dua saudaranya, Ivan Archivaldo Guzman sama Jesus Alfredo Guzman, mereka ngelanjutin peran bapaknya buat ngelanjutin kartel paling berpengaruh di Meksiko. Dan setelah ngelihat kartel Sinaloa ini tetap lanjut, pemerintah Amerika langsung ngasih bounty sampai jutaan dolar buat orang yang bisa ngasih informasi tentang ketiga bersaudara ini. Ovidio, Ivan, sama Jesus. Oke, itu tadi tentang background orang dan organisasinya. Sekarang kita bakal bahas soal penangkapan Ovidio Guzman. Jadi sebenarnya sebelum kasus penangkapannya yang kemarin, yang ramai banget diberitain, Ovidio Guzman ini udah dari lama emang jadi inceran pihak berwajib. Bahkan sempat ditangkap sama pihak berwajib. Tapi sama kayak bapaknya dulu, El Raton ini selalu aja bisa lolos. Kenapa bisa lolos? Ya apalagi kalau bukan karena koneksi dan kekuatan kartel Sinaloa. Kayak satu contoh nih menurut The Times, di tahun 2019, Garda Nasional Meksiko sebenarnya sempat berhasil nangkep Ovidio Guzman di rumahnya. Di Culiacan, Sinaloa. Tapi sayangnya penangkapan ini endingnya sia-sia. Karena nggak lama habis ditangkep, Ovidio Guzman akhirnya dibebasin. Kenapa dibebasin? Nah, ini yang menurut gua gila nih. Jadi, nggak lama habis pimpinannya ditangkap, anggota kartel Sinaloa bersenjata mulai bergerak pakai truk-truk berisi senapan mesin ke penjuru kota Culiacan. Mereka ngeblokade jalanan, sweeping jalanan sambil nenteng senapan, sampai ngedudukin area-area vital. Kayak area metro, bandara, sampai area pemerintahan. Bahkan waktu itu, selama beberapa jam, kota Culiacan ini udah kayak arena perang antara pasukan kartel dan aparat keamanan. Dan di sini, setelah baku tembak beberapa jam, akhirnya pemerintah federal Meksiko ngeluarin statement. Statement yang bilang kalau mereka bakal ngelepas Ovidio Guzman. Lah? Kenapa dilepas? Alasannya buat mencegah makin banyaknya pertumpahan darah. Bisa gitu ya. Dan posisinya waktu itu emang pasukan kartel bersenjata Sinaloa ini lagi lebih unggul. Mereka berhasil mukul mundur pihak aparat dan menangin pertempuran. Kalah gila aparatnya. Terus yang lebih gila lagi, nggak sampai sebulan setelah peristiwa tadi, menurut The Independent, salah seorang ofisir polisi yang bertugas sebagai salah satu anggota Garda Nasional berhasil diketahui identitasnya sama pasukan kartel Sinaloa. Ini sebenarnya situasinya sama kayak Intel yang lagi nyamar, ketahuan identitasnya lah. Dan gak lama habis ketahuan, sang ofisir polisi yang bernama Eduardo N, dia akhirnya dibunuh sama anggota kartel Sinaloa. Aduh. Dan setelah diotopsi, diketahui kalau Eduardo ini ditembak sebanyak 150 kali. Aduh. Tega bener ini ya. Nah, pembunuhan Eduardo ini bisa diketahui dari rekaman CCTV yang kebetulan nangkep proses penembakannya. Ada jadi ini videonya, tapi kan ya nggak mungkin gue taruh sini ya. Jadi lu tau lah harus gue taruh mana. Orang kita. Terus setelah berhasil bebas di tahun 2019 tadi, gara-gara aparat kalah perang tadi, Ovidio Guzman akhirnya berhasil ditangkap lagi di tanggal 5 Januari 2023 kemarin. Di sini, pihak berwajib Meksiko sebelumnya udah melakukan pengintaian kurang lebih selama 6 bulan.
sebelum akhirnya berhasil nangkep dia di awal tahun ini. Dan sama kayak penangkapan sebelumnya, Ovidio Guzman kali ini juga ditangkap di kota Culiacan. Dan belajar dari pengalaman sebelumnya, kali ini setelah berhasil ditangkap, pihak militer langsung nerbangin Ovidio Guzman ke ibu kota, ke Mexico City. The detainee was transferred from the place of his arrest to Mexico City in an Air Force aircraft. Army and National Guard personnel continue to assist the civil authorities in restoring public order and the rule of law. Di sisi lain, ngerespon penangkapan pemimpinnya, para anggota kartel sekali lagi melakukan perlawanan ke pihak aparat. Jalan-jalan diblokade, kendaraan-kendaraan dibakar buat tutup jalan, toko-toko dijarah, sampai terjadi baku tembak di jalanan kota Culiacan antara pihak aparat sama pihak pasukan bersenjata kartel. Dan dalam perkembangannya kali ini baku tembaknya tuh nggak cuma di jalanan. Terus di mana lagi? Jadi, waktu mereka tahu Ovidio Guzman bakal dibawa lewat jalur udara, pasukan bersenjata kartel Sinaloa langsung ngejar sampai ke bandara setempat. Kalau menurut rilis resmi pihak militer, seenggaknya ada 2 pesawat militer yang sampai harus mendarat darurat gara-gara kena tembakan pasukan bersenjata kartel Sinaloa. Dan gak cuma pesawat militer, menurut BBC, ada 2 pesawat komersil yang juga kena tembakan ini. Waduh, sakit Jer. Kalau menurut salah satu penumpang pesawat, dia bilang dia tuh sebenarnya udah mulai curiga bakal terjadi sesuatu waktu petugas bandara nyuruh para penumpang buat buru-buru masuk ke pesawat. Kata dia, "Ketika kami sampai di atas, anak saya berujar, 'Lihat ayah, itu pesawat militer baru saja mendarat.' Dan tidak lama kami semua mendengar suara tembakan. Semua panik dan menunduk di dalam pesawat." Bahkan waktu itu sempat beredar isu juga yang bilang kalau di dalam kabin pesawat itu ada anggota kartelnya juga. Dan pastinya ini bikin penumpang makin panik. Tapi untungnya itu beneran cuma isu. Nggak bener kabar itu. Infonya nggak bener. Hoax itu jatuhnya. Nggak ada jadi anggota kartel di dalam pesawat itu. Tapi kebayang nggak sih lu situasinya? Ngeri Jir ini. Lu bayangin aja. Lu mau naik pesawat, mungkin mau wisata atau buat seneng-seneng. Tahu-tahu pesawat lu malah ditembakin sama kartel. Dan ternyata faktanya, bandara kota Culiacan emang jadi salah satu titik paling parah di pertempuran kemarin. Kan? Beneran ngeri kan berarti kan? Gila. Outside Culiacan Airport, Ernesto Ramos captured the moment a Mexican Air Force plane was shot at. Nah, sengitnya pertempuran ini sampai maksa pihak aparat buat nerjunin 1.000 pasukan tambahan. Dan mereka juga harus nerjunin helikopter penembak buat ngebantu pasukan di Culiacan. Kalau menurut rilis resmi pemerintah Meksiko, seenggaknya ada 29 orang yang jadi korban tewas di pertempuran Culiacan kemarin. 10-nya dari pihak aparat keamanan, 19-nya dari pihak anggota kartel. Dan waktu kejadian ini, masyarakat Culiacan juga dibikin nggak bisa ngapa-ngapain selama beberapa hari. Mereka terpaksa harus diem di rumah doang. Ya gila sih ini nyalinya sih kalau sampai ada yang keluar rumah ini. Dan selain itu, efek ke masyarakatnya mereka udah pasti juga ngalamin kerugian material di sini. Imbas dari kerusuhan ini. Ya gimana nggak rugi? Ada orang yang mobilnya dibakar, tokonya dijarah, yang pegawai juga pada nggak bisa kerja kan. Terus sekolah-sekolah juga diliburin selama beberapa hari. Ya kacau lah kehidupan di sana jadinya. Bandara Culiacan juga, walaupun udah mulai beroperasi lagi, tapi tetap masih banyak banget penerbangan yang di-cancel. Dan pastinya ini imbas dari pertempuran kemarin. Dan masih menurut BBC, yang jadi bikin ada konspirasi-konspirasi nih, ternyata tanggal penangkapan Ovidio Guzman ini tuh berdekatan sama jadwal kunjungan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Berdekatan sama jadwal kunjungan dia ke Meksiko. Waktu itu Joe Biden ke Meksiko buat ngehadirin pertemuan pemimpin negara-negara Amerika Utara. Tapi yang aneh di sini, Joe Biden tuh datangnya lebih awal dari jadwal seharusnya. Makanya gara-gara ini muncul lah tuh teori-teori yang bilang kalau penangkapan Ovidio Guzman ini ada kaitannya sama Amerika. Ada kaitannya sama Joe Biden. Dan sampai gue bikin video ini, sayangnya belum ada statement resmi kenapa Joe Biden jadi datang lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Ya emang bikin curiga sih ya kalau gini ya. Terus nasib Ovidio abis ketangkap gimana? Oh iya, kalau lu inget tadi si bapak El Chapo
Itu abis ditangkap, dia kan akhirnya diekstradisi ke Amerika ya, buat diadilin di sana. Nah, kalau anaknya, Ovidio Guzman, dia nasibnya belum jelas nih. Kalau menurut BBC, proses ekstradisi Ovidio Guzman saat ini masih ditangguhkan. Tapi belum ada keterangan lagi nih, nantinya Ovidio Guzman ini bakal tetap diekstradisi apa enggak. Masih harus nunggu lebih lama lagi buat dapat keputusan ini. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana? Apa mending Ovidio Guzman ini diekstradisi juga kayak bapaknya dulu? Atau ya udah dihukum di Meksiko aja? Nggak apa-apa, asal beneran dihukum berat. Gimana menurut lu? Silakan komen. The U.S. State Department had been offering a $7 million reward for information leading to Guzman's arrest. U.S. President Joe Biden is scheduled to visit Mexico next week. Oke, sekian review gue kali ini tentang apa yang terjadi di Meksiko kemarin. Sampai rusuh dan perang segala macam itu sebenarnya penyebabnya apa? Ya ini penyebabnya. Penangkapan Ovidio Guzman, anaknya El Chapo. Kalau lu merevisi kali gue ada salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you dan nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Terakhir maca si tote semua usah hamusa.